Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, angkat tangan kiri kita ke atas. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Ayo di rumah kita masing-masing sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Kita yang bangga punya Tuhan Yesus, ketik di kolom komentar, saya bangga punya Tuhan Yesus. Tahukah saudara kebanggaan kita punya Tuhan Yesus? Karena yang pertama, kita tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Yang kedua, kita bangga punya Tuhan Yesus karena sorga menjadi jaminan buat setiap mereka yang percaya kepadanya. Yang ketiga, kenapa kita bangga dengan Tuhan Yesus? Karena kita percaya ada tangan yang terbuka dan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Betul ada masalah, betul ada tantangan, betul ada badai kehidupan, tapi kita percaya ada satu pribadi yang selalu mengulurkan tangannya dan berkata, bawa masalahmu kepadaku. Kenapa Tuhan minta masalah kita? Karena Tuhan tahu kita manusia memiliki kekuatan terbatas. Dalam rumah tangga kita hampir-hampir menyerah menghadapi suami kita, menghadapi istri kita. Dalam keluarga kita hampir-hampir menyerah menghadapi anak-anak kita. Dalam pekerjaan bisnis kita, dalam kesehatan, dalam ekonomi kita hampir-hampir menyerah. Tapi thank God, kita bersyukur, berterima kasih sama Tuhan sebab kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah bosan membuka tangannya dan berkata, datang kepadaku, aku akan beri kelegaan kepadamu. Amin. Itu sebabnya pagi hari ini kita mau datang sama Tuhan. Karena kita percaya orang yang datang sama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang datang sama Tuhan, setiap tetes air matanya dijanjikan Tuhan, ku tampung dalam kirbatku. Ambil Alkitab kita sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita sudah ada di dalam Imamat pasalnya yang ke-23. Haleluya. Yesus dahsyat. Ya. Imamat pasal 23 ayat 4. Kita masuk sekarang ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kemarin saya sudah bagikan Imamat pasal 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Dan saya sudah masukkan juga setiap renungan-renungan singkat, setiap khotbah-khotbah di doa pagi online ini di akun YouTube saya sudah bagikan kembali. Sehingga Bapak Ibu bisa terus mengulangnya, ya. Karena setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan itu ada rema. Setiap kali kita merenungkan firman Tuhan ada sesuatu yang Tuhan sampaikan buat setiap kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, pergumulan apapun yang kita sedang jalani hari-hari, tatkala kita dengarkan firman, itu ada kekuatan untuk kita bisa menghadapinya. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, kita lihat sama-sama kembali Imamat 23 ayat yang keempat sekarang sampai dengan ayat yang ke-8. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus. Ya kan, kemarin saya sudah bagikan tentang bagaimana setiap kita harus jaga betul hubungan kita dengan Tuhan dalam kesibukan kita. Dalam seluruh aktivitas kita, ingat kita perlu sediakan hari-hari khusus di mana kita bersyukur kepada Tuhan. Dan hari itu disebut hari Sabat, di mana kita beristirahat dan kita fokus kepada Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan, tanda bukti kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, jangan jauhkan dirimu dari ibadah-ibadah yang ada. Nah sekarang dimasuk di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara bisa lihat, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Ya, ini hari-hari yang harus ditetapkan dan harus diingat, saudara dikasih dalam Tuhan. Kenapa Paskah? Karena di hari Paskah itulah Tuhan melepaskan bangsa Israel dari penindasan Mesir. Karena di hari Paskah itulah diingatkan bahwa ada kuasa di balik kuasa darah anak domba Allah. Di balik apa yang Tuhan izinkan sedang mengalami kesusahan, penderitaan dalam kehidupan setiap kita, kita ingat ada waktunya di mana Tuhan membebaskan kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, ada waktunya Tuhan membebaskan saya. Amin.
Kalau sampai saat ini engkau belum dibebaskan oleh Tuhan, kalau sampai hari ini engkau masih bersungguh sama Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan komplain. Ada waktunya di mana Tuhan izinkan engkau dibentuk, engkau diizinkan Tuhan untuk diasah, untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi ada waktunya di mana engkau akan dibebaskan Tuhan dari masa-masa sukar. Kapan waktu itu? We don't know. Yang kita tahu adalah ada waktu Tuhan yang akan berperkara dalam kehidupan saya. Bagian saya berserah, bagian saya percaya, bagian saya tetap dekat dengan Tuhan, bagian saya tetap andalkan Tuhan. Ya. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14, bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15, bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Saudara, diingatkan. Ini peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, dengan berburu-buru akhirnya mereka tidak siap mempersiapkan, akhirnya mereka mengingat. Nah, ini yang akan kita lihat sama-sama. Kenapa Tuhan izinkan, kenapa Tuhan buat peringatan hal ini? Tuhan kembali mengingatkan bagaimana engkau dibebaskan dari tanah Mesir, tanah perbudakan, ya, ayat 7. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Dari ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita dapati? Tuhan ingatkan jangan lupa hari-hari raya ini. Kenapa Tuhan mau diingat? Agar bangsa Israel tidak melupakan kebaikan Tuhan. Bagaimana mereka ingat ketika Tuhan bebaskan mereka dengan tangan yang kuat dari Mesir, dari Firaun. Untuk melepaskan mereka dari penindasannya. Di bawahnya mereka, dipimpinnya mereka untuk masuk ke tanah di mana mereka dijanjikan Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Mereka gak boleh melupakan itu, melupakan kebaikan Tuhan. Nah, ini juga yang perlu kita ingat. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan dengan segala apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya ada banyak dari kita sudah sering mengalami kebaikan Tuhan. Ya. Sekarang tugas kita adalah jangan pernah lupakan Tuhan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Dia tetap membuat kebaikan dalam kehidupan saudara dan saya. Tidak ada perubahan. Hanya manusialah yang berubah. Makanya Tuhan bilang sampai masa putih rambutmu, aku tetap Dia. Masa putih rambutmu, manusia berubah dari muda menjadi tua. Tetapi Tuhan tetaplah Tuhan yang selama-lamanya menyertai. Yang selama-lamanya melimpahkan kasih dan kesetiaannya. Itu sebabnya hari ini kita diingatkan melalui pembacaan firman Tuhan dalam Imamat 23 ayat 4 sampai dengan ayat 8 ini. Tuhan mau setiap kita jangan pernah melupakan pertolongan Tuhan. Bangsa Israel diingatkan jangan pernah lupakan perayaan Paskah, perayaan hari raya roti tidak beragi. Jangan pernah lupakan. Kenapa? Karena itu diingatkan bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Itu bukan sesuatu yang biasa. Itu sesuatu yang dahsyat, yang perlu selalu terus-menerus diingat. Supaya apa? Bukan hanya mereka yang mengalami, tetapi anak cucu mereka juga mendengar kesaksian itu. Hal yang sama terjadi, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita. Ceritakan kepada anak cucu kita bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Ceritakan kepada mereka supaya kelak anak-anak kita juga akan menceritakan kepada anak-anak mereka. Anak-anak mereka juga akan kembali menceritakan kepada anak-anaknya mereka bahwa Tuhan itu baik. Ya, itu terus diingatkan, terus dikumandangkan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita ngalamin, izinkan apa yang kau alami, ceritakan kepada anak-anakmu. Bagaimana dulu papa mama mengalami kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Sehingga anak-anak kita di tengah-tengah zaman yang semakin hari semakin jahat ini tidak terhilang. Kenapa sampai ada terputus? Orang tuanya takut akan Tuhan tapi anak-anaknya hidup jahat. Kenapa? Karena tidak adanya pengenalan yang disampaikan kepada orang tuanya.
Anak-anaknya dibiarkan bertumbuh dengan taburan-taburan dunia. Dunialah yang menaburi mereka. Kita orang tua yang takut akan Tuhan tidak lagi menaburi sesuatu tentang bagaimana hidup takut akan Tuhan, tentang bagaimana mereka mengasihi Tuhan, tentang bagaimana mereka harus melihat bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan kita dan juga pasti baik dalam kehidupan mereka. Itu di-sharingkan, dibagikan. Bangsa Israel diingatkan kepada mereka. Jangan kau pernah lupakan Paskah. Terus adakan itu sebagai perayaan tetap. Hari raya roti tidak beragi. Terus rayakan itu supaya anak-anaknya kelak akan bertanya kan, "Mah, Pak, maksudnya apa?" Mereka di situ mulai bercerita dulu. Orang tua kita dulu, bagaimana Tuhan membebaskan dari tanah Mesir, tanah perbudakan, tanah penindasan. Tapi hari ini kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena itu kita gak pernah boleh melupakan kebaikan Tuhan. Kita ceritakan. Sehingga anak-anak kita, oh begitu ya. Jadi kalau mereka sedang mengalami kesusahan, mereka ingat cerita kita. Oh, saya harus berseru sama Tuhan. Oh, saya harus selalu ingat sama Tuhan. Dan mereka akhirnya punya pengalaman sendiri. Pengalaman itu nantinya diceritakan kepada anak-anak mereka, yakni cucu-cucu kita. Demikian terus menerus, saudaraku. Jadi intinya yang saya mau sampaikan hari ini, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan yang Tuhan buat dalam hidupmu kepada anak-anakmu, kepada cucu-cucumu, kepada cicit-cicitmu. Sehingga keturunan-keturunan orang benar akan lihat bagaimana campur tangan Tuhan membela kehidupannya. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya gak pernah boleh melupakan kebaikan Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Amin. Kalau kita gak boleh melupakan kebaikan Tuhan, berarti anak-anak kita pun jangan. Caranya bagaimana? Share. Ceritakan bagaimana engkau mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu dan kau bagikan kepada anak-anakmu. Coba kita lihat sama-sama dalam Mazmur 103 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 103 ayat 1 dan ayat 2. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Daud bicara dengan siapa? Daud bicara dengan dirinya sendiri. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Untuk diingat. Untuk selalu diingat. Aku gak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Aku harus selalu ingat. Masalahnya ada banyak dari kita bukan lagi mengingat kebaikan Tuhan. Yang kita ingat hanyalah kejahatan orang dalam hidup kita. Sehingga hidup kita hanya dipenuhi kebencian, dendam, sakit hati, kecewa, luka. Kita sudah masuk dalam jebakan iblis. Bukan lagi mengingat kebaikan Tuhan. Tapi yang kita ingat adalah bagaimana orang ini jahat sama saya. Bagaimana orang ini mengecewakan saya. Bagaimana orang ini merugikan hidup saya. Bagaimana orang ini melukai saya. Sehingga hati kita yang harusnya meluap dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan, kita lupa. Dan karena terlalu banyak yang kita ingat di hati pikiran kita tentang kejahatan manusia. Itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Itu sebabnya kenapa Alkitab katakan di dunia di hari-hari terakhir ini akan datang masa yang sukar. Yang jahat akan semakin jahat. Kenapa? Karena orang jahat ini melakukan hal yang jahat kepada orang benar. Dan orang benar ini mengingat perbuatan dia. Sehingga orang benar ini menyimpan dendam. Orang benar ini menyimpan sakit hati. Orang benar ini menyimpan luka. Bukan lagi mengecap kebaikan Tuhan, tetapi hanya sampah yang disimpan dalam hatinya. Yuk sama-sama ketik di kolom komentar. Saya gak boleh simpen sampah di hati saya. Sama-sama ketik di kolom komentar, saya tidak boleh simpan sampah di hati saya. Kapan itu disebut sampah? Ketika engkau menyimpan sesuatu yang kotor, sesuatu yang membuat engkau kecewa, luka, benci, dan ujung-ujungnya engkau jauh dari Tuhan. Nah, itu bahaya, saudara. Itu berbahaya. Ya, ini jebakan iblis di akhir zaman. Sehingga yang kita lihat hanya perbuatan jahat orang. Kita akhirnya lupa bahwa Tuhan itu terlalu baik. Kita akhirnya lupa yang harusnya kita ingat adalah kebaikan Tuhan.
Yang harus kita syukuri adalah kebaikan Tuhan. Tetapi yang kita ingat sekarang adalah perbuatan-perbuatan jahat orang, perbuatan-perbuatan orang yang menyakiti hati kita, gitu kan. Kita lihat sama-sama Mazmur 77 ayat 12 dan 13. Mazmur 77 ayat 12 dan ayat 13. Pemazmur bilang begini, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu. Dari kapan? Dari zaman purbakala. Dari kalau engkau mau ingat masa lalumu, jangan ingat masa lalumu yang kelam, tapi ingatlah masa lalumu bagaimana Tuhan tolong engkau. Bagaimana Tuhan bela hidupmu. Bagaimana Tuhan izinkan perkara-perkara dahsyat terjadi dalam hidupmu. Itu yang perlu kita ingat. Ya, ayat 13. Dan aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Saudara, ada banyak hal yang Alkitab catat yang harus kita lakukan. Dan salah satunya adalah ini. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Stop ingat-ingat kesalahan suamimu, Bu. Stop ingat-ingat kesalahan istrimu, Pak. Stop ingat-ingat kesalahan mertuamu, menantumu. Mulai penuhi memori pikiranmu, penuhi kuota hatimu dengan apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Amin. Karena ketika engkau mulai mengingat kebaikan Tuhan, bukan lagi mengingat kesalahan pasanganmu, bukan lagi mengingat orang yang menyakiti hidupmu, maka hatimu akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Apa yang kau taruh dalam hatimu, itu yang akan keluar. Kalau engkau menaruh sampah, kalau engkau menaruh kekecewaan, kalau engkau hanya menaruh luka, maka yang keluar hanyalah seperti itu. Karena Yesus katakan bahwa apa yang ada dalam hati itu yang keluar. Dan itulah yang menajiskan seseorang. Saya mengajak setiap umat Tuhan yang olehnya Tuhan percayakan saya layani pagi hari ini, untuk bersama-sama kita kembali mengingat kebaikan Tuhan. Ya, kalau hari-hari ini pikiranmu hanya dipenuhi dengan kekecewaan, kalau hari-hari ini pikiranmu dipenuhi dengan luka, hari-hari ini dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, ayo hapus itu, ganti. Oke, kau bilang mungkin aku tidak bisa menghapus. Oke, mulai sekarang mulai ingat kebaikan Tuhan. Mulai ingat apa yang Tuhan sudah buat dalam hidupmu, bagaimana Tuhan baik, bagaimana Tuhan tolong. Saya percaya ada banyak dari kita sudah mengalami kok. Ada banyak dari kita mengalami kebaikan Tuhan. Jangan kau lupakan itu. Karena dengan kita mengingat terus kebaikan Tuhan, kita akan jadi orang-orang yang bersyukur, saudara. Dengan kita terus mengingat kebaikan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang gampang berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Kenapa ada orang sulit sekali melakukan kebaikan? Karena hatinya dipenuhi dengan kekecewaan, dengan kebencian, dengan luka. Oh, masa saya harus buat baik, dia jahat sama saya, Pak? Akhirnya kita berkata demikian. Saya berdoa di dalam nama Yesus, sehingga pikiranmu, hatimu mulai hari ini hanya menaruh apa yang baik. Mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih setia Tuhan, mengingat apa yang sudah Tuhan pernah buat dalam kehidupan kita dengan segala kebaikannya. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami diingatkan satu kebenaran firman Tuhan yang menuntun kami, yang mengajarkan kami untuk selalu hanya mengingat kasih dan kebaikan Tuhan. Bukan mengingat orang-orang yang menjahati kami, bukan mengingat orang-orang yang mengecewakan kami, bukan mengingat orang-orang yang pernah merugikan hidup kami. Kami percaya kok kalau semua itu bisa terjadi dengan satu tujuan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Karena itu kalau ada yang hari-hari ini di dalam umat Tuhan yang bergabung dalam doa pagi online ini, mereka sedang hanya mengingat kejahatan sesamanya. Mereka hanya mengingat dan menaruh di hati dan pikiran mereka setiap kebencian. Hari ini aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga setiap kami mulai hari ini terus mengingat kebaikan Tuhan. Karena kami sadar Tuhan terlalu baik. Tuhan baik karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan baik karena Tuhan sudah pelihara hidup kami. Tuhan baik dengan segala sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa, kalau ada di antara umat Tuhan yang hari ini mendengarkan firman-Mu dan mereka mau memenuhi hati dan pikirannya dengan segala kebaikan Tuhan, hamba mau berdoa buat mereka. Saudara,
Jika engkau bersedia didoakan, kau mau memenuhi hatimu, kau mau memenuhi pikiranmu dengan segala kebaikan Tuhan, bukan lagi menyimpan benci, bukan lagi menyimpan perbuatan-perbuatan jahat, dan kau ingat-ingat, engkau yang mau mengambil keputusan itu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dimanapun umat Tuhan berada pagi hari ini, baik mereka yang mengikuti live melalui Facebook, melalui Zoom, melalui Instagram, melalui TikTok, Hamba berdoa bagi mereka secara khusus meletakkan tangan kanan mereka di dada. Mereka rindu mulai hari ini hanya mengingat kebaikan Tuhan. Betul, hari-hari ini mereka mungkin sedang diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakiti, mengecewakan, melukai hidup mereka. Tapi hari ini mereka mendengarkan firman dan bukan suatu kebetulan. Dan mereka mau meletakkan tangan kanan mereka di dada, tanda mereka mau belajar untuk mengingat hanya kebaikan Tuhan, memenuhi pikiran dan hati mereka hanya dengan kebaikan Tuhan. Dan hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan penuhi hati mereka. Oh, mengalir kuasa-Mu. Tuhan penuhi hati mereka dalam nama Yesus, sehingga setiap umat Tuhan yang pagi hari ini bergabung, mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami jamahan Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jamah masing-masing kami ya Tuhan, sehingga hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Oh, hai, ketika kami mulai mengingat kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hamba berdoa juga buat setiap mereka yang sakit. Hamba percaya ada tertulis dalam firman-Mu bahwa disampaikan firman disembuhkan mereka. Siapapun saudara yang hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh, apapun kelemahan tubuhmu, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Firman Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu menjadi sembuh. Tergenapi firman Tuhan dalam hidup saudara. Saudara adalah orang benar, orang yang sudah dibenarkan. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Bapa, hamba berdoa buat mereka di dalam nama Yesus. Tuhan jamah, sehingga setiap mereka yang pagi hari ini mengalami kelemahan tubuh, hamba berdoa dari tempat ini, demi nama Yesus Kristus Tuhan, jadilah sembuh. Dan oleh kuasa bilur-bilur Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, itu yang menyembuhkan setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ada banyak perkara yang Tuhan sedang buat dalam kehidupan kami, tapi semua membawa kami dalam satu goal, satu tujuan. Engkau menjadikan kami indah di pemandangan mata Tuhan. Dengan segala sesuatu yang terjadi, Engkau membuat kami indah di pemandangan mata Tuhan. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap keluarga, rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Biar Tuhan jaga, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hubungan suami dan istri yang rusak hari-hari ini, biarlah dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, oleh karena hati mereka anak-anak Tuhan sudah dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Maka terimpartasi kebaikan itu kepada orang-orang di sekeliling mereka. Demi nama Tuhan Yesus, pulihkan setiap rumah tangga Allah. Jagai setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Hamba juga berdoa di dalam nama Yesus, biar terjadi rekonsiliasi antara hubungan anak dengan orang tua, hubungan adik dengan kakak, hubungan mertua dengan menantu, om tante dengan keponakan yang hari-hari ini rusak. Bapak, biarlah kami boleh menjadi pembawa-pembawa damai, karena kami percaya untuk itulah kami berada. Sebab Yesus telah memperdamaikan kami. Dan biarlah kami juga boleh menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Sehingga hubungan kami dengan keluarga, baik orang tua dengan anak, adik dengan kakak, ponakan dengan om tantenya maupun mertua dan menantunya, rukun dipulihkan dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kasih, ada lawatan, ada urapan Tuhan mengalir pagi hari ini dalam hati anak-anak Tuhan. Jamah setiap hati Roh Kudus, jamah dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang hari-hari ini bekerja, berbisnis, usaha. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan memberkati kedua tangan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan dibuat tangan Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hamba juga berdoa kalau ada di antara mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Memberkati juga ya Tuhan setiap mereka orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tolong, sehingga orang-orang muda ini tetap hidup mengasihi Tuhan, tetap hidup mencintai Tuhan. Apapun yang orang-orang muda ini hadapi hari-hari ini. Mungkin ada di antara mereka yang hari-hari sedang dikecewakan oleh pasangannya, sedang dikecewakan oleh orang tuanya, sedang dikecewakan oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan gereja Tuhan. Tapi hari ini hamba berdoa, biarlah kasih Tuhan menjamah mereka, sehingga orang-orang muda ini menjadi pribadi-pribadi yang pulih hatinya, menjadi pribadi-pribadi yang boleh memancarkan terang kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa dimanapun mereka berada, jaga, lindungi orang-orang muda ini dari segala pergaulan yang tidak berkenan di hati Tuhan. Luputkan mereka dari segala yang jahat. Tuntun langkah orang-orang muda ini untuk hidup mengenal Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Untuk mereka hidup komitmen mengikut Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, Tuhan memulihkan. Kami percaya ada orang-orang tua yang berdoa bagi mereka, orang-orang muda. Sehingga orang-orang tua yang berdoa bagi anak-anaknya, mereka akan melihat anak-anak yang mengalami pembebasan, kelepasan, dan pemulihan. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa Tuhan, kalau ada di antara orang-orang muda ini berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, biar Tuhan jawab dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Tuhan campur tangan dan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga satu persatu Tuhan yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang mencintai Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang muda, jaga hidupmu. Akhir zaman bukanlah hari-hari yang semakin baik, tapi ketika engkau menjaga hidupmu, Alkitab katakan engkau akan melihat bahwa Tuhan membawa masa mudamu hidup naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Karena itu bawa masa mudamu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu, masa mudamu kepada Tuhan. Tuhan akan membuatnya indah ketika kau bawa dalam tangan Tuhan. Bapa, hamba menyerahkan orang-orang muda ini dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan lindungi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kalau ada jiwa-jiwa yang baru yang mungkin hari ini bergabung dalam doa pagi online. Mereka belum mengenal Tuhan Yesus, tapi mereka ada ketertarikan untuk datang beribadah. Hari ini hamba berdoa bagi mereka. Apapun yang mereka gumuli, apapun permasalahan hidup mereka, izinkan mereka melihat campur tangan Tuhan, sehingga mereka melihat bahwa Yesus Kristus adalah Allah, adalah Tuhan yang dapat diandalkan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, jamah setiap hati mereka Tuhan. Engkau yang memegang hati dan hidup mereka. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya pagi hari ini kami juga berdoa, mengucapkan berkat. Biar kuasa Tuhan turun mengalir atas setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat kota di mana kami tinggal. Kami berdoa buat kota kami, karena kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Umat Tuhan dimanapun kau berada, angkat kedua tanganmu, berkati kotamu. Bapa, dalam nama Yesus kami mengangkat tangan kami di rumah kami masing-masing, mengucapkan berkat. Shalom, turunlah atas kota kami. Kami berdoa sehingga kota kami udaranya baik, kota kami diberkati Tuhan. Jauhkan dari segala bencana alam mara bahaya dalam nama Yesus. Hasil-hasil bumi, perekonomian kota kami baik dan maju di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kemurahan Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan atas kota kami. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati Indonesia. Indonesia, bangsa kami Indonesia diberkati Tuhan. Ampuni bangsa kami Tuhan kalau sudah mengutuki umat pilihan Tuhan. Ampuni Indonesia. Biarlah kami berdiri bagi bangsa kami, mengucapkan berkat atas Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah hasil-hasil bumi Indonesia. Diberkatilah ya Tuhan setiap cuaca, setiap udara atas bangsa kami. Dijauhkan dari segala yang jahat dalam nama Yesus. Bahkan pemimpin-pemimpin
pemimpin bangsa kami diberikan roh takut akan Tuhan, hikmat dari sorga dalam berkata-kata, dalam melakukan segala keputusan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat. Diberkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, pemimpin-pemimpin kami di daerah, ya Tuhan. Memberkati juga pemerintahan yang ada di pusat maupun daerah, diberkati Tuhan. Panglima TNI, Kapolri, di dalam nama Yesus diberkatilah oleh Tuhan beserta jajarannya masing-masing. Kami berdoa, diberkati para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan jamah, Tuhan lawat. Terlebih khusus kami berdoa Tuhan, buat gereja-gereja Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan pagari, Tuhan bentengi. Kalau ada oknum-oknum intoleran atas bangsa kami, kalau ada oknum-oknum yang membuat anak-anak Tuhan sulit beribadah, kami berdoa bagi mereka. Kami ucapkan berkat bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan jamah hati mereka sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Sama seperti Saulus diubahkan menjadi Paulus. Itulah yang akan terjadi dalam hidup mereka. Kami percaya sebab kami berdoa dalam kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya Tuhan mendengar doa kami, Tuhan menjawab doa kami, menjamah setiap mereka. Tambah kami berdoa rencana 2024 tanggal 14 Februari akan ada pemilihan umum. Tuhan Yesus tolong sehingga semua berjalan dengan aman, damai, kondusif. Tuhan memberkati KPU, KPUD, Bawaslu daerah yang bekerja. Tuhan campur tangan, berikan hikmat roh takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa, kami yang memilih diberkati Tuhan dalam memilih dengan hikmat, dengan bijak, dengan tuntunan Tuhan. Berkati juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa umat pilihan Tuhan bangsa Israel, kami ucapkan berkat, ada damai atas Israel dan Palestina. Di dalam nama Tuhan Yesus memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan jamah setiap pemimpin-pemimpin, pengambil-pengambil keputusan atas bangsa Israel dan Palestina. Dan kami berdoa biarlah Tuhan berperkara di tengah-tengah mereka, menyatukan, mendamaikan dalam nama Yesus. Dan kami percaya ada tuaian jiwa-jiwa dalam sana untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya berkat Tuhan ada dalam hidup kami. Kami berjalan dalam kuasa, kami selalu mengingat kebaikan Tuhan, dan kami mengecap segala kasih setia Tuhan yang menopang hidup kami. Sepanjang hari ini menjadi hari berkat. Sepanjang hari ini kami mengecap kebaikan Tuhan, dan sepanjang hari ini kami hidup mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami landaskan doa kami dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita selesai. Saya berdoa sehingga mulai hari ini setiap umat Tuhan terus hanya mengingat kebaikan Tuhan. Stop mengingat rancangan-rancangan jahat dalam hidup kita. Stop mengingat orang-orang yang sudah membenci kita. Stop taruh sampah dalam hidupmu. Mulai taruh apa yang memuliakan Tuhan, sehingga yang keluar pun akan baik dan kau akan mengalami berkat-berkat Tuhan ya. Kita kembali besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, jam 6.30 waktu Indonesia bagian Timur, dan melalui TikTok Live, melalui Instagram Live, melalui Facebook Live, dan melalui Zoom. Engkau yang sudah diberkati, bagikan kembali, ajak teman-temanmu untuk bergabung, karena kita percaya ada jiwa-jiwa yang harus datang memuji dan memuliakan Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.